Oke semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal untuk dinamika partikel, yang mana di video kali ini topik yang akan saya bahas adalah terkait gaya normal yang tidak selalu sama dengan gaya berat atau mg. Jadi kita harus memaknai bahwa gaya normal itu bukan hal yang sama dengan gaya berat, karena seringkali siswa maupun mahasiswa itu berpikiran bahwa N adalah mg. Memang N adalah mg untuk kasus tertentu, namun bisa jadi tidak sama dengan mg, dan gaya normal itu sebenarnya benar-benar depend on konteks, artinya tidak ada rumus tertentu untuk gaya normal. Nah, untuk video kali ini yang akan saya bahas adalah untuk kasus-kasus yang bendanya itu berada di bidang datar atau bidang miring, pokoknya yang lintasannya lurus. Oke, soal pertama yang sederhana, misalkan ada balok bermasa 1 kilo berada di atas bidang datar. Berarti di sini ada informasi terkait massa dari baloknya atau M. Kemudian diketahui G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah berapa gaya normal yang dikerjakan oleh bidang pada balok. Berarti langkah pertama kita gambarkan dulu sistem yang kita tinjau. Jadi bendanya itu kan yang kita tinjau adalah balok. Nah, gaya yang bekerja apa saja? Dalam menggambarkan gaya yang bekerja, maka kita harus tahu interaksi yang terjadi antara benda yang kita tinjau dengan lingkungan di sekelilingnya. Jadi balok berinteraksi dengan bumi menghasilkan gaya berat. Berarti ada gaya berat atau W arahnya ke pusat bumi. Berarti ini adalah W yang nilainya sama dengan M kali G. Kemudian balok berinteraksi dengan meja. Karena di sini baloknya berada di atas meja atau di atas bidang, maka balok kan menekan bidang. Akibatnya apa? Karena balok menekan bidang, maka bidang akan kembali menekan balok dengan gaya yang sama besar namun arahnya berlawanan. Maka di sini bekerja gaya dorong dari bidang ke balok yang arahnya tegak lurus terhadap bidang. Maka ini kita sebut sebagai gaya normal. Nah, tidak ada gaya lain selain gaya berat dan gaya normal. Kalaupun ada gaya gesek, tidak perlu kita tinjau. Kenapa? Karena gaya gesek itu kan kemungkinan bekerjanya hanya arah sumbu X. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap gaya normal. Karena yang dicari adalah gaya normal, dan gaya normal bekerja di arah sumbu Y, maka kita gunakan hukum Newton untuk gerak di sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena terhadap sumbu Y baloknya diam. Nah, dari sini yang perlu diingat adalah sigma itu maknanya adalah jumlah. Nah, kita cek gaya apa saja yang bekerja di arah sumbu Y. Di arah sumbu Y itu kan ada gaya normal dan gaya berat. Maka kita jumlahkan. Berarti karena sigma ini bermakna jumlah, maka nanti N kita jumlahkan dengan W sama dengan 0. Nah, ini N dan W-nya masih dalam notasi vektor. Maka untuk berikutnya kita cek N arahnya adalah ke atas. Maka arahnya ke atas kita buat positif, besarnya adalah N. Kemudian W arahnya adalah ke bawah. Karena dia ke bawah maka arahnya negatif. Dan besarnya adalah W atau M kali G sama dengan 0. Sehingga dari sini kalau mg-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, kita peroleh bahwa m-nya adalah m dikali g. M-nya 1 kg, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka besarnya gaya normal adalah sebesar 10 Newton. Kita peroleh jawabannya adalah yang C. Nah, ini untuk kasus ini benar ternyata gaya normal adalah sebesar gaya berat. Logikanya bagaimana secara fisis? Balok itu kan punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Balok diletakkan di atas meja atau bidang. Nah, dalam hal ini, balok memberikan gaya pada bidang yang gayanya adalah sebesar W. Sehingga reaksi dari bidang karena ditekan oleh balok, bidang mengerjakan gaya ke balok yang besarnya sama dengan gaya dorong dari baloknya tadi. Jadi kalau baloknya dorong dengan gaya sebesar 10 Newton, maka meja atau bidang juga akan mendorong balok dengan gaya 10 Newton. Oleh karena itu, gaya normalnya sama dengan gaya berat. Nah, kita cek untuk kasus yang berbeda. Nah, ini misalkan masih sama dengan tadi. Jadi ada balok yang masanya 1 kg. Dia berada di atas bidang datar. Baloknya ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton dengan arah seperti gambar. Jadi arahnya nyerong dengan membentuk sudut theta, yang mana tangen tetanya adalah 3/4. Nah, jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya normal yang dikerjakan bidang pada balok adalah... Oke, langkah pertama ketika kita mengerjakan soal dinamika adalah menggambarkan gaya. Berarti balok berinteraksi dengan bumi, sehingga bekerja gaya berat atau W.
balok berinteraksi dengan lantai sehingga lantai mendorong balok dengan gaya normal N. Ini W-nya sama dengan mg. Kemudian sebenarnya tidak ada informasi apakah ini lantainya licin atau kasar, namun tidak perlu kita tinjau karena di arah sumbu X itu tidak mempengaruhi besarnya gaya normal, karena gaya normal bekerja di sumbu Y gitu ya. Selanjutnya F-nya ke sini, sudah teridentifikasi semua gaya yang bekerja di balok. Langkah selanjutnya setelah gaya-gaya kita gambarkan, kita tentukan sistem koordinat yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan kasus. Nah ini, kasus yang sederhana ini, maka kita bisa gambarkan sistem koordinatnya kan gini aja. Ini arah sumbu X, atas bawahnya adalah arah sumbu Y. Gitu ya, karena gerak balok ini kemungkinannya kan kalau nggak ke kiri ke kanan atas bawah gitu ya, maka langsung sistem koordinatnya seperti ini. Nah kita cek dalam kasus ini itu kan ada 3 gaya yang bekerja, N, W, dan F. N itu sudah sesuai dengan sumbu Y, W juga sudah sesuai dengan sumbu Y, F itu belum sesuai dengan sumbu Y maupun sumbu X, maka F harus kita uraikan. Ya, jadi prinsipnya gaya yang belum sesuai dengan sistem koordinat yang kita pilih harus kita uraikan. Bagaimana cara menguraikan vektor? Langkah pertama adalah gambarkan garis bantu dari ujung vektor dengan garis bantu tadi sejajar sistem koordinat dan mendekati pangkal vektor. Maksudnya gimana? Kalau kita menggambarkan garis bantu, ini kan bisa yang ke arah sini, ini misalkan sejajar sumbu ya, bisa juga ke arah atas. Nah, mana yang kita pakai? Tadi saya bilang garis bantu itu harus mendekati pangkal vektor. Maka kalau ke atas ini kan makin jauh dari pangkalnya, kan makanya di sini. Maka kita buat garis bantunya ke arah sini. Ya. Kemudian untuk yang sumbu X kita buat berarti garis bantunya kan ke sini. Sudah selesai kita gambarkan garis bantu. Kita cek F yang panjangnya segini. Jika kita lihat pada arah sumbu X, panjangnya adalah segini. Maka ini bisa kita sebut sebagai panjangnya F pada arah X atau Fx. Yang besarnya adalah F cos theta karena nempel dengan sudut atau dekat dengan sudut itu kan komponennya cos. Selanjutnya F yang panjangnya segini, kalau kita lihat pada arah sumbu Y, panjangnya adalah segini. Maka ini bisa kita sebut sebagai F pada komponen Y atau F sin theta. Gitu ya. Artinya sebuah gaya ini sudah kita uraikan menjadi ini dan ini. Jadi sebuah gaya F ini setara dengan 2 gaya yaitu Fx dan Fy. Nah, sudah kita uraikan, langkah selanjutnya kita kerjakan. Karena yang dicari adalah gaya normal dan gaya normal bekerja di sumbu Y, maka kita selesaikan jumlah gaya di sumbu Y sama dengan 0. Di sumbu Y itu kan ada 3 gaya, yaitu N, kemudian Fy dan W, maka kita jumlahkan semua. Berarti N ditambah Fy ditambah dengan W sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita representasikan vektor N. N arahnya ke atas maka positif, besarnya adalah N. Fy arahnya ke atas maka dia positif, besarnya adalah F sin theta. W arahnya ke bawah sehingga dia negatif, besarnya adalah Mg, sama dengan 0. Maka dari sini kalau misalkan Mg-nya kita pindahkan jadi positif, F sin kita pindahkan jadi negatif, sehingga diperoleh N sama dengan Mg dikurang dengan F sin theta. Nah, dari sini kita peroleh N sama dengan Mg-nya masanya 1, G-nya 10, berarti dapat 10 Newton dikurang dengan F-nya 10 dikali sin theta. Berapa nilai sin theta? Nah, ini kalau kita perhatikan, kita buat segitiga siku-siku, misalkan di sini theta, kita kan dapat informasi bahwa tangen theta adalah 3/4. Tangen itu kan desa, depan dibagi samping. Berarti 3 ini adalah sisi depan, 4 adalah sisi samping. Maka dari sini, tetanya di sini depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Sehingga ini triple Pythagoras, berarti sisi miringnya adalah 5, sehingga kita peroleh sin adalah depan bagi miring atau 3/5. Ini 10 dengan 5-nya kita coret, ini 2 dalam satuan Newton ya. Berarti dapatnya N-nya adalah 10 dikurang 6, berarti 4 Newton. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, bagaimana penjelasannya secara fisis? Tadi gaya normal itu kan ada gara-gara balok menekan bidang. Nah, ini di kasus ini baloknya kan sedikit diangkat oleh F. Gitu ya. Ada gaya F yang arahnya ke atas, berarti kan baloknya sedikit terangkat. Nah, kalau balok sedikit terangkat, apa yang terjadi? Gitu. Kalau misalkan dikasih gaya ke atas, apa yang terjadi?
karena balok dikasih gaya ke atas, maka gaya dorong balok ke lantai itu tidak segede ketika balok tidak ditarik ke atas. Karena gaya dorong balok tidak sebesar ketika dia tidak ditarik ke atas, maka lantai juga akan mendorong balik si balok dengan gaya yang tidak sebesar yang awal tadi. Gitu ya, karena kasus awal tadi yang tidak ditarik baloknya itu kan gaya dorong balok ke lantai sebesar gaya berat, sehingga lantai ke balok gaya dorongnya juga sama dengan gaya berat. Nah, untuk kasus ini karena baloknya diangkat sedikit, maka dorongan balok itu lebih kecil dari gaya berat karena sudah agak terangkat. Bayangkan nanti kalau misalkan gaya berat balok 10 Newton, terus baloknya diangkat ke atas dengan gaya 100 Newton, maka apa yang terjadi? Jelas baloknya nggak nempel lagi dengan lantai sehingga gaya normalnya kan 0. Gitu ya. Jadi kalau dia diangkat, gaya normalnya pasti mengecil. Nah, sebaliknya, kalau baloknya ditekan ke bawah atau didorong ke bawah, maka gaya normalnya akan semakin membesar. Nah, kita cek untuk kasus berikutnya. Ini ya, ada sama dengan yang tadi, ada benda yang masanya 1 kilo. Nah, ini didorong ya, harusnya bukan ditarik. Baloknya didorong dengan gaya 10 Newton. Berarti ini 10 Newton. Arahnya seperti gambar, jika G 10 meter per sekund kuadrat, berapa gaya normal? Masih sama dengan tadi, berarti kita gambarkan ada W, kemudian ada N. Terus buat sistem koordinat, ini X, ini Y, dicek di situ bahwa yang belum sesuai sistem koordinat adalah F, maka F kita uraikan. Kita buat garis bantu, ini sejajar sumbu Y, yang ini sejajar sumbu X. Maka panjangnya F pada arah X adalah yang ini adalah Fx, karena nempel dengan sudut berarti F cos theta, yang ini adalah F sin theta. Gitu ya. Nah, dapat dari sini sudah kita uraikan, karena N yang dicari arahnya adalah di sumbu Y, maka kita selesaikan sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja di sumbu Y berarti kita sigmakan atau kita jumlahkan. Ada N, kemudian ada W, kemudian ada Fy sama dengan 0. Nah, kita cek N arahnya ke atas, maka besarnya N arahnya positif, kemudian W arahnya ke bawah, maka besarnya adalah W, arahnya negatif. Fy besarnya adalah F sin theta, arahnya negatif sama dengan 0. Sehingga dari sini N-nya adalah W ditambah F sin theta. Berarti N sama dengan W-nya M kali G 10 Newton. F-nya 10 Newton dikali dengan sin theta sama dengan tadi, sin-nya adalah 3/5. Maka ini kita coret, dapat 2. Berarti dapatnya adalah 10 ditambah 6, berarti 16. Nah, di sini terlihat jelas bahwa gaya normalnya itu lebih gede daripada gaya berat. Kenapa? Karena baloknya ditekan ke bawah. Jadi istilahnya baloknya ini sudah nekan dengan gaya berat, baloknya ketekan lagi, berarti kan tekanannya jadi lebih gede nanti ke lantai. Akibatnya lantai juga akan nekan balok dengan gaya yang lebih gede juga, kan gitu. Sehingga ketika balok ditekan dengan gaya dorong ke bawah, maka gaya normal yang bekerja di balok akan lebih besar. Oke, soal untuk yang terakhir, kasus terakhir, ini kita menentukan gaya normal untuk balok yang ada di bidang miring. Oke, sama dengan tadi, kita buat gaya-gaya yang bekerja di balok, berarti ada W ke arah pusat bumi, kemudian ada N tegak lurus terhadap bidang, dan ada F. Nah, ini kita tentukan sistem koordinatnya. Kita pakai yang mana? Kalau misalkan yang tadi, kasihnya kan X-nya gini. Sorry, ini harusnya di sumbu X, sumbu Y. Nah, untuk kasus ini, harusnya kita buat X-nya adalah seperti ini. Nah, terus kalau mau buat yang atas gini, boleh atau enggak? Sebenarnya boleh. Hanya nanti yang jadi masalah adalah dalam menyelesaikan kasus, jadi lebih rumit atau lebih gampang. Jadi kalau misalkan kita memilih sistem koordinat, akan lebih baik kalau sistem koordinat tadi salah satu arah sumbunya itu sesuai atau sejajar dengan arah gerak. Nah, ini baloknya kalau dia bergerak itu kan kalau nggak menuruni bidang ya naikin bidang, jadi kan agak miring. Maka kita pilih sistem koordinat yang arahnya sesuai dengan arah gerak tadi. Berarti karena kita sudah pilih yang bawah ini, maka kita cek ada nggak gaya yang belum sesuai dengan sistem koordinat. Jelas ada, yaitu W dan N, maka kita uraikan. Gaya W ini kita uraikan, kita buat garis bantu, ini saya buat sejajar sumbu Y, kemudian ini garis bantu yang sejajar sumbu X, maka ini adalah panjangnya W pada arah sumbu X atau WX, ini adalah panjangnya W pada arah sumbu Y atau WY. Nah, selanjutnya F kita uraikan, ini garis bantu sejajar sumbu X, ini garis bantu sejajar sumbu Y,
maka ini adalah panjangnya F pada arah sumbu Y, dan ini adalah panjangnya F pada arah sumbu X. Nah, karena ini sudutnya tetanya di sini, dan FY nempel dengan sudut, maka ini adalah F cos theta. Yang ini nggak nempel sudut, berarti ini adalah F sin theta. Nah, selanjutnya untuk yang W, mana yang W sin, mana yang W cos. Berarti kita harus menentukan yang mana tetanya, kan gitu. Nah, cara menentukannya mungkin kalau ini tidak terlalu terlihat, karena tetanya hampir 45 derajat. Maka sudut yang atas sama bawah ini sudut 1 sama 2 itu kan mirip. Maka gimana caranya biar kita gampang untuk mengingat yang mana yang sudutnya sama dengan sudut kemiringan bidang? Caranya gampang, kita buat saja suatu bidang miring yang kemiringannya sangat kecil sekali, sangat lancip sekali gitu ya, hampir mendekati 0 misalkan. Sedemikian rupa kita gambarkan sudut yang lancip sekali. Kemudian kita buat balok di sini. Nah, ini kan kalau kita gambarkan ada W yang arahnya tepat menuju ke pusat bumi atau ke bawah. W ini kalau kita uraikan berarti nanti kan ada yang ke sini atas sejajar bidang dan ada yang ke bawah bidang. Nah, ini kalau dilihat sudut yang lancip yang sama dengan kemiringan itu kan yang arahnya ke bawah. Udah, berarti tetanya adalah yang bawah. Sehingga teta yang sesuai untuk yang sistem ini adalah yang 1. Sehingga ini adalah tetanya. Kan gitu. Jadi gampang menentukan yang mana yang teta. Nah, ini F yang W-nya itu kan yang nempel dengan sudut. Berarti ini adalah W cos theta. WX-nya yang tidak nempel sudut berarti ini adalah W sin theta. Udah, sudah kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja, sudah kita uraikan gaya-gayanya, maka karena N bekerja di arah sumbu Y, maka kita selesaikan sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya mana saja yang bekerja di sumbu Y? Yang pertama ada gaya normal, yang kedua ada Fy, yang ketiga ada Wy. Berarti ada 3 gaya. Maka kita jumlahkan semuanya, berarti N ditambah dengan Fy ditambah dengan Wy sama dengan 0. Nah, kita cek arahnya. N bertanda positif, berarti ini positif N. Fy ke atas berarti ya positif. Fy-nya besarnya adalah F cos, berarti ini F cos theta. Ditambah dengan, Wy arahnya ke bawah, berarti negatif W cos theta sama dengan 0. Berarti dari sini N-nya adalah W cos theta, pindah ke kanan jadi positif, dikurang F cos theta. Nah, berarti N sama dengan W M kali G, masanya 1 dikali G 10, berarti ini 10 dikali dengan cos theta. Dengan cara yang sama, nanti coba dipahami bahwa cos theta-nya adalah 4/5. Dikurang dengan F-nya adalah sebesar 5 Newton. Berarti F-nya ini 5 Newton dikali dengan cos-nya 4/5. Berarti ini coret, ini dengan ini 2. Berarti 4 Newton. Berarti untuk kasus ini jawabannya adalah 4 Newton. Oke, itu kasus-kasus yang menggambarkan bagaimana gaya normal itu bisa kita tentukan nilainya. Jadi intinya, poin penting yang harus kalian pelajari adalah gaya normal itu based on problem, based on konteks. Jadi tergantung konteks soalnya bagaimana, kasusnya bagaimana, baru kita bisa menentukan gaya normal. Jadi gaya normal tidak selalu sama dengan MG. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Kita akan ketemu di video berikutnya.